Pada tanggal 27 Juli 2023, kami, kelompok 190 dari gelombang 7, melakukan diskusi untuk membahas proposal yang perlu diperbaiki sesuai dengan ketentuan dari dosen pembimbing. Diskusi dilakukan pada kampus 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Kami menyusun proposal berdasarkan permasalahan pada lokasi yang akan kami berdayakan. Kami merancang beberapa program yang dapat memberikan manfaat bagi lokasi kami dan bisa mereka terapkan dalam jangka waktu yang panjang, serta ilmu yang kami berikan memberi dampak baik di waktu yang akan datang. Serangkaian gagasan inilah yang menjadi dasar kami dalam menyusun proposal kami. Pada tanggal 28 Juli 2023, kami, kelompok 190 dari gelombang 7, melakukan konsultasi tentang perencanaan kegiatan PMM dari hasil koordinasi dari pihak panti untuk mengetahui keadaan dan kondisi anak panti serta lingkungan dalam memperlancar pelaksanaan kegiatan PMM. Pada Panti Asuhan Ar-Rahman yang terletak di Desa Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, untuk menuju lokasi survei kami menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Kami berkonsultasi dengan pihak panti asuhan mengenai perencanaan kegiatan PMM agar dapat menyesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan nantinya pada Panti Asuhan Ar-Rahman. Pada tanggal 29 Juli 2023, anggota PMM bagian DPP dari kelompok 190 gelombang 7 melakukan persiapan administrasi program kepada pihak panti dan membuat desain grafis, media sosial, spanduk, dan ID card untuk dijadikan pengenalan kegiatan PMM secara resmi serta proses dari awal pembukaan sampai dengan akhir kegiatan PMM. Persiapan administrasi program dalam proses penyelenggaraan kegiatan di Panti Asuhan Ar-Rahman yang terletak di Desa Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Persiapan tersebut bertujuan agar seluruh kegiatan pengajaran terlaksana secara berhasil, guna dan berdaya guna. Pembuatan desain grafis, media sosial, spanduk, dan ID card digunakan sebagai pengenalan identitas diri dari anggota PMM dan kegiatan PMM dari kelompok kami, baik secara langsung maupun di media sosial yang dilaksanakan pada kampus 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Pembuatan ini dimulai dari pembuatan desain grafis, media sosial pada aplikasi Canva dan Grid. Pembuatan spanduk dan ID card juga dilakukan pada aplikasi Canva dengan mencari template penulisan, tema logo, serta hiasan untuk spanduk dan ID card. Pada tanggal 30 Juli 2023, kami, kelompok 190 dari gelombang 7, melakukan rapat koordinasi dan kesiapan anggota PMM dalam pelaksanaan kegiatan PMM di Panti Asuhan Ar-Rahman untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja, baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya selama kegiatan PMM berlangsung. Kami menginformasikan setiap tugas dan tanggung jawab pada masing-masing anggota PMM pada kelompok kami untuk mencegah terjadinya kekacauan pada kegiatan PMM. Rapat koordinasi dan kesiapan anggota PMM dilakukan di kampus 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Pada tanggal 31 Juli 2023, anggota PMM bagian DPP dari kelompok 190 gelombang 7 mencetak spanduk dan ID card yang nantinya akan digunakan dan dipajang saat pelaksanaan PMM. Tempat untuk mencetak spanduk dan ID card adalah Maestro Jiprin di Jalan Bondowoso, Kota Malang. Dimulai dari pencetakan spanduk, memilih bahan spanduk, serta pemberian lubang pada spanduk agar mudah dikaitkan pada tempat tertentu. Pencetakan ID card dimulai dengan pemilihan bentuk ID card pelindung yang digunakan pada ID card serta warna tali yang nantinya akan digunakan. Pada tanggal 1 Agustus 2023, kami, kelompok 190 gelombang 7, melakukan pembelian perlengkapan dan hadiah untuk kegiatan PMM agar anak panti menjadi inisiatif untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan membangun hubungan yang baik. Tempat pembelian perlengkapan dan hadiah yaitu Swalayan Sardo yang terletak di Jalan Gajayana nomor 500 Adinoyo, Kecamatan Lowakwaru, Kota Malang. Untuk menuju lokasi, kami menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Kami membeli perlengkapan dan hadiah sesuai kebutuhan di panti asuhan dan kegiatan kami dengan harga murah serta kualitas baik dan aman untuk mendukung kelancaran kegiatan PMM. Dalam pembelian perlengkapan dan hadiah, kami harus menyesuaikan pembelian sesuai anggaran dan identifikasi kebutuhan kegiatan kami untuk menghindar pengeluaran yang berlebihan dan membantu dalam mengambil keputusan yang tepat.
Pada tanggal 2 Agustus 2023, kami kelompok 190 gelombang 7 melakukan evaluasi anggota PMM untuk mengetahui efektivitas peran seluruh anggota dalam setiap kegiatan yang harus dibenahi. Salah satu bentuk pembenahan peran serta anggota dilakukan dengan mengevaluasi setiap anggota karena evaluasi menjadi cermin untuk mengetahui kelemahan peran anggota PMM di setiap kegiatan. Dari kelemahan itu, kami dapat menjadikannya sebagai indikator memperbaiki diri sehingga di kegiatan selanjutnya dapat melaksanakan dan tampil lebih baik. Seluruh anggota PMM memiliki tanggung jawab yang sama untuk memajukan kegiatan PMM ini. Kegiatan evaluasi anggota PMM dilakukan di Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Tanggal 3 Agustus 2023, kami kelompok 190 gelombang 7 melakukan persiapan dan membersihkan Panti Asuhan Ar-Rahman. Untuk acara pembukaan final adalah langkah penting untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan ramah baik bagi para anak panti, pihak panti asuhan maupun kelompok kami. Kami membagi tugas-tugas dalam mempersiapkan pembukaan final di panti asuhan agar kami dapat menggunakan waktu dengan baik. Beberapa tugas yang harus dilakukan seperti dekorasi, pembersihan menyeluruh di sekitar panti asuhan, persiapan konsumsi, pemasangan spanduk, keamanan dan kenyamanan, dan lain-lain. Dengan melakukan persiapan dan kebersihan yang baik, kami dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan positif, serta acara yang berjalan dengan baik bagi semua orang yang hadir dalam acara pembukaan final di panti asuhan. Pada tanggal 4 Agustus 2023, kami kelompok 190 gelombang 7 melakukan pembukaan kegiatan PMM di Panti Asuhan Ar-Rahman, tepatnya di Masjid Badar. Kegiatan pembukaan ini dimulai pada pukul 3 hingga setengah 5 dan dihadiri oleh pengurus panti, anak-anak panti asuhan, dan anggota PMM kelompok 190. Pembukaan kegiatan diawali dengan sambutan dari pengurus panti asuhan dan ketua koordinator kelompok kami. Kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama-sama untuk kelancaran kegiatan PMM dan pemotongan tumpeng serta makan bersama. Pembukaan kegiatan PMM menjadi langkah awal untuk memperkenalkan diri kepada anak-anak Panti Asuhan Ar-Rahman dan menjalin silaturahmi agar kegiatan PMM yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak panti dapat mengikuti kegiatan dengan antusias. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memberikan kontribusi berupa penyuluhan, meningkatkan kreativitas anak-anak serta berbagi ilmu pengetahuan di Panti Asuhan Ar-Rahman. Pada tanggal 5 Agustus 2023, kami kelompok 190 dari gelombang 7 menjelaskan materi tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, serta peduli kesehatan kulit kepada anak-anak Panti Asuhan Ar-Rahman yang terletak di Desa Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Tujuan pemberian materi tentang PHBS untuk memperkuat budaya seseorang atau masyarakat agar peduli dan mengutamakan kesehatan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas. PHBS adalah perilaku yang harus dipraktikkan secara terus-menerus agar menjadi suatu pola kebiasaan, di mana PHBS dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Cara menerapkan PHBS yaitu melakukan olahraga secara rutin, buang sampah pada tempatnya, tidak merokok, dan lain-lain. Pada tanggal 6 Agustus 2023, kami kelompok 190 dari gelombang 7 melakukan senam pagi dan kerja bakti bersama anak-anak Panti Asuhan Ar-Rahman yang terletak di Desa Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan setiap orang agar lebih menjaga kebersihan dan kebugaran diri. Selain itu, kebersihan lingkungan juga menjadi faktor paling penting yang tidak boleh dilupakan atau diremehkan. Kegiatan yang dimulai pukul 7 pagi ini diawali dengan senam bersama anak-anak Panti Asuhan Ar-Rahman yang dipimpin oleh perwakilan dari kelompok kami dan anak panti sebagai instruktur. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka upaya menjaga kebugaran tubuh manusia. Setelah kegiatan senam pagi bersama, kemudian kami dan anak-anak panti melaksanakan kerja bakti sesuai dengan pembagian kerja yang diinstruksikan oleh kelompok kami. Hal ini juga merupakan bagian penerapan protokol kesehatan Panti Asuhan Ar-Rahman dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Pada tanggal 7 Agustus 2023, kami kelompok 190 dari gelombang 7 menjelaskan materi tentang kokot sup kepada anak-anak Panti Asuhan Ar-Rahman yang terletak di Desa Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Tujuan pemberian materi kokot sup untuk membekali pengetahuan kepada anak-anak Panti Asuhan Ar-Rahman mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan kulit yang diharapkan kedepannya anak-anak Panti Asuhan Ar-Rahman akan lebih memahami dan peduli akan hal tersebut. Kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh perlu ditanamkan sejak dini untuk mencapai hidup sejahtera yang sehat jasmani dan rohani. Pembuatan kokot soap yaitu sabun antioksidan dengan bahan dasar oatmeal dan coconut oil.
Coconut Soap berfungsi untuk menyembuhkan masalah kulit, menghaluskan dan melembabkan kulit serta meregenerasi kulit. Pada tanggal 8 Agustus 2023, kami kelompok 190 dari gelombang 7 mempraktikkan cara pembuatan coconut soap kepada anak-anak panti asuhan Ar-Rahman yang terletak di Desa Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kegiatan ini berfungsi untuk memberikan inovasi dalam pembuatan coconut soap sederhana dengan alat dan bahan yang mudah didapat dan digunakan oleh semua kalangan, serta membekali pengetahuan kepada anak-anak panti asuhan Ar-Rahman mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan kulit, yang diharapkan ke depannya anak-anak panti asuhan Ar-Rahman akan lebih memahami dan peduli akan hal tersebut. Sebelum melakukan pembuatan sabun, sebaiknya kami menggunakan salvia Jaeger agar kulit atau tubuh tidak terkena cairan alkali yang dapat mengiritasi kulit dan membahayakan tubuh. Pembuatan sabun ini dilakukan dengan mencampurkan seluruh ekstra bahan organik, minyak kelapa, NaOH, oat giling, madu, dan air mineral yang telah disiapkan sesuai urutannya, lalu diaduk hingga mengental dan dituangkan pada cetakan, lalu diamkan 24 jam hingga mengeras dan dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Untuk pemakaian dari sabun coconut soap ini baru dapat digunakan sekitar 2-4 minggu dari pembuatan untuk menghilangkan kandungan alkali bebasnya atau dengan bantuan tes pH. Pada tanggal 9 Agustus 2023, kami kelompok 190 dari gelombang 7 melakukan pertemuan rapat rutin mingguan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan strategi pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Rapat ini dilaksanakan di HS Keperawatan, tepatnya Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Rapat evaluasi ini diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan PMM di Panti Asuhan Ar-Rahman. Beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut yaitu strategi meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dalam memenuhi target kinerja kegiatan PMM. Pada tanggal 10 Agustus 2023, kami kelompok 190 dari gelombang 7 menjelaskan materi tentang gizi seimbang kepada anak-anak panti asuhan Ar-Rahman yang terletak di Desa Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Tujuan pemberian materi gizi seimbang untuk membekali pengetahuan kepada anak-anak panti asuhan Ar-Rahman mengenai pentingnya memahami asupan gizi seimbang pada tubuh. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Pada tanggal 11 Agustus 2023, kami kelompok 190 dari gelombang 7 mengadakan lomba membuat poster gizi seimbang kepada anak-anak panti asuhan Ar-Rahman yang terletak di Desa Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan ide kreatif anak-anak panti asuhan Ar-Rahman mengenai pentingnya memahami asupan gizi seimbang pada tubuh. Setelah dilakukan sosialisasi tentang kandungan gizi apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh, manfaat kandungan gizi tersebut terhadap tubuh, dan bagaimana cara kerja bahan pangan sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh. Kami mengadakan kegiatan lomba membuat poster gizi seimbang anak-anak panti asuhan Ar-Rahman dibagi menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 6 orang. Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan antusias sangat baik dari anak-anak panti asuhan Ar-Rahman. Setelah itu, kami mengumumkan pemenang lomba membuat poster gizi dan memberikan hadiah. Dengan diadakannya kegiatan ini, anak-anak panti asuhan Ar-Rahman dapat memahami kandungan gizi apa saja dari setiap bahan pangan yang mereka konsumsi agar tubuh tetap sehat. Pada tanggal 12 Agustus 2023, kami kelompok 190 dari gelombang 7 menjelaskan materi tentang tanaman obat keluarga atau toga kepada anak-anak panti asuhan Ar-Rahman yang terletak di Desa Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Tujuan pemberian materi toga untuk anak-anak panti asuhan Ar-Rahman tentang pentingnya mengenal, menanam, dan menggunakan tanaman obat secara bijak. Hal ini tidak hanya akan mendukung kesehatan mereka secara fisik, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih luas tentang alam dan keberlanjutan lingkungan. Tanaman obat keluarga atau toga adalah konsep yang mendorong penggunaan tanaman herbal untuk merawat kesehatan keluarga. Tanaman tersebut telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia dengan banyak tanaman herbal yang tumbuh subur di berbagai daerah. Mahasiswa memberikan edukasi kepada anak-anak panti asuhan Ar-Rahman untuk mengenal berbagai macam tanaman obat yang tumbuh di sekitar mereka. Mereka mempelajari nama-nama tanaman, bagian-bagian tanaman yang digunakan, dan manfaat kesehatan yang dimilikinya. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada anak-anak panti asuhan untuk menjelajahi alam dan mengembangkan keterampilan pengenalan tanaman.
Pada tanggal 13 Agustus 2023, mahasiswa PMM kelompok 190 dari gelombang 7 beramai-ramai pergi ke Kota Batu dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli bibit tanaman obat keluarga atau toga di Pasar Bunga Sekar Mulyo yang terletak di Jalan Cemara Kipas Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Tujuan membeli bibit tanaman obat keluarga atau toga untuk memenuhi program kerja PMM kami di Panti Asuhan Ar-Rahman. Ada berbagai jenis bibit tanaman obat keluarga atau toga yang mahasiswa beli dalam kegiatan ini, yaitu binahong, sambiloto, sambung nyawa, pecut kuda, pegagan, kemangi, basil, kitolot, ingu, dan oregano. Selain itu, mahasiswa membeli tanah, sekam padi, dan kompos sebagai bahan media tanam yang dapat membantu pertumbuhan tanaman agar subur. Juga pembelian polybag dan sarung tangan untuk media wadah tanaman dan safety untuk kulit tangan. Pada tanggal 14 Agustus 2023, mahasiswa PMM kelompok 190 dari gelombang 7 menanam bibit tanaman obat keluarga atau toga bersama anak-anak Panti Asuhan Ar-Rahman di lingkungan Panti Asuhan yang terletak di Desa Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kegiatan ini diawali dengan membasahi sekam padi secara merata. Kemudian kami mencampurkan tanah dan sekam padi sebagai bahan media tanam. Kami memasukkan campuran tersebut ke dalam polybag dan taruh bibit tanaman obat keluarga atau toga. Setelah itu kami menambahkan bahan media tanam di atas bibit tanaman obat keluarga atau toga secukupnya. Tanaman obat keluarga atau toga tidak hanya menjadi proyek sekali waktu. Ini adalah investasi jangka panjang dalam kesehatan. Kegiatan penanaman tanaman obat keluarga atau toga bukan hanya pelajaran praktis tentang bercocok tanam, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kesabaran, dan kerja tim. Anak-anak panti asuhan belajar merawat tanaman, memberikan nutrisi yang diperlukan, dan memonitor pertumbuhannya. Pada tanggal 15 Agustus 2023, mahasiswa PMM kelompok 190 dari gelombang 7 melakukan edukasi tentang merawat dan memelihara tanaman obat keluarga atau toga bersama anak Panti Asuhan Ar-Rahman yang terletak di Desa Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Tanaman obat keluarga atau toga merupakan sekelompok tanaman yang memiliki khasiat medis dan dapat digunakan untuk pengobatan ringan di dalam lingkungan masyarakat. Merawat dan memelihara tanaman obat keluarga atau toga adalah kegiatan penting untuk memastikan tanaman tersebut tumbuh dengan baik dan dapat memberikan manfaat kesehatan yang maksimal. Pada tanggal 16 Agustus 2023, mahasiswa PMM kelompok 190 dari gelombang 7 melakukan pertemuan rapat rutin mingguan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan strategi pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Rapat ini dilaksanakan di HS Farmasi, tepatnya Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Rapat evaluasi ini diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan PMM di Panti Asuhan Ar-Rahman. Beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut yaitu strategi meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dalam memenuhi target kinerja dan membahas persiapan untuk kegiatan PMM selanjutnya. Pada tanggal 17 Agustus 2023, mahasiswa PMM kelompok 190 dari gelombang 7 menonton film edukasi bersama anak-anak Panti Asuhan Ar-Rahman yang terletak di Desa Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Hal ini dilakukan sebagai metode pembelajaran yang baru agar siswa bisa belajar dengan cara yang lain, bukan hanya melalui buku saja. Selain mereka menonton film tersebut, mereka juga perlahan-lahan mengasah otaknya dalam menjelaskan sesuatu melalui tontonannya. Selama kegiatan berlangsung, mereka terlihat sangat senang dan tidak bosan karena tontonannya yang menghibur. Konten ini telah tayang di kompasiana.com dengan judul Film Sarana Meningkatkan Skill Komunikasi. Film ini berjudul Inside Out. Inside Out adalah sebuah film yang mengajarkan tentang pentingnya menerima dan menghargai semua emosi dalam hidup, dan setiap emosi memiliki peran penting dalam membantu seseorang tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan dalam hidup. Film ini juga mengajarkan bahwa seorang dapat belajar dari pengalaman sudut dan mengambil hikmah dari kesedihan atau ketakutan yang dialami. Pada tanggal 18 Agustus 2023, mahasiswa PMM kelompok 190 dari gelombang 7 mengadakan tadarus Al-Quran setelah sholat maghrib bersama anak-anak dan Ustadz Panti Asuhan Ar-Rahman yang terletak di Desa Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Surah yang dibaca pada kegiatan tersebut yaitu Surah Al-Kahfi yang merupakan salah satu surat dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan dan manfaat yang besar. Hal ini sesuai dengan yang dianjurkan untuk mengamalkannya di hari Jumat, karena ini dapat menjadi pengingat diri bahwa hari kiamat itu ada dan pasti terjadi. Pada tanggal 19 Agustus 2023, mahasiswa PMM kelompok 190 dari gelombang 7 melakukan game ranking 1 bersama anak-anak Panti Asuhan Ar-Rahman yang terletak di Desa Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengasah otak, kepahaman anak panti asuhan, dan kefokusan dalam mendengarkan dan memahami yang diterangkan selama kegiatan. Kegiatan diawali dengan pembagian kertas dan pulpen kepada anak-anak Panti Asuhan Ar-Rahman sebagai media, lalu mahasiswa memberikan 15 pertanyaan seputar kegiatan sebelumnya yang telah diajarkan seperti
materi PHBS, Kokotsup, tanaman obat keluarga atau toga, dan film edukasi Inside Out. Mahasiswa memberikan durasi selama 5 menit tiap pertanyaan. Kegiatan tersebut berlangsung dengan baik dan sangat antusias dari anak-anak panti asuhan. Mahasiswa memilih 3 orang sebagai pemenang game ranking 1 untuk diberikan hadiah atas kemenangannya. Pada tanggal 20 Agustus 2023, mahasiswa PMM kelompok 190 dari gelombang 7 melakukan makan bersama dan sharing session bersama anak-anak panti asuhan Ar-Rahman yang terletak di Desa Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kegiatan tersebut diadakan dengan tujuan untuk membangun koneksi emosional, berbagi pengetahuan, dan memberikan momen berharga bagi anak-anak panti asuhan. Mahasiswa berusaha untuk tidak hanya menjadi pengajar sementara, tetapi juga sahabat dan panutan bagi anak-anak. Dalam sharing session ini, mahasiswa membahas berbagai topik yang relevan dengan tingkat pemahaman anak-anak. Mereka membawakan presentasi yang interaktif dan mendidik tentang kegiatan sehari-hari, seperti pentingnya pendidikan, pentingnya menjaga kesehatan, dan bahkan topik inspiratif tentang impian dan cita-cita. Tujuannya adalah untuk memberikan pengaruh positif dan motivasi kepada anak-anak untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan memperoleh bekal informasi terhadap kehidupan di masa depan. Tidak hanya sharing session saja, mahasiswa juga mengadakan makan bersama sebagai bentuk apresiasi kepada panti asuhan Ar-Rahman. Pada tanggal 21 Agustus 2023, mahasiswa PMM kelompok 190 dari gelombang 7 melakukan rapat koordinasi anggota PMM dalam pelaksanaan dan persiapan penutupan kegiatan PMM di panti asuhan Ar-Rahman. Rapat tersebut diselenggarakan di taman, tepatnya di kampus 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna mengevaluasi kinerja anggota selama kegiatan PMM, sekaligus mencari tahu kendala apa yang bisa menghambat program kerja pada setiap kegiatan. Koordinator memaparkan kegiatan yang telah terlaksana maupun belum terlaksana. Dalam kegiatan tersebut, kami juga saling memberi solusi agar kegiatan PMM terdepannya akan lebih baik dari sebelumnya. Pada tanggal 22 Agustus 2023, mahasiswa PMM kelompok 190 dari gelombang 7 melakukan persiapan penutupan final di lokasi panti asuhan Ar-Rahman yang terletak di Desa Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kegiatan ini diawali membagikan tugas pada setiap anggota supaya beberapa tugas dapat diselesaikan secara cepat dengan membersihkan musola dan mempersiapkan semua kebutuhan untuk penutupan kegiatan PMM di panti asuhan. Tujuan kegiatan ini supaya kegiatan penutupan PMM dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala selama kegiatan berlangsung. Pada tanggal 23 Agustus 2023, mahasiswa PMM kelompok 190 dari gelombang 7 melakukan penutupan kegiatan PMM bersama anak-anak dan pengurus panti asuhan Ar-Rahman yang terletak di Desa Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kegiatan PMM ini resmi ditutup oleh pihak pengurus panti asuhan Ar-Rahman yang mana dihadiri oleh anak-anak panti asuhan. Pihak pengurus panti asuhan mengungkapkan rasa terima kasih atas diselenggarakannya kegiatan PMM yang telah berjalan selama 1 bulan dengan lancar serta penyampaian pesan dan kesan. Usai sambutan oleh pihak pengurus panti asuhan dilanjutkan dengan sambutan oleh koordinator PMM kelompok 190 dari gelombang 7. Mahasiswa juga mengucapkan terima kasih selama kegiatan PMM karena panti asuhan Ar-Rahman telah bersedia untuk membantu menyukseskan kegiatan PMM dan berharap kegiatan yang telah dilakukan oleh PMM kelompok 190 gelombang 7 ini dapat memberikan dampak yang positif kepada warga panti. Kegiatan ini diakhiri dengan ucapan kalimat syukur hamdalah bersama-sama dan pemberian cindera mata berupa plakat oleh koordinator kelompok 190 kepada pihak panti asuhan Ar-Rahman. Pada tanggal 24 Agustus 2023, mahasiswa PMM kelompok 190 dari gelombang 7 melakukan pembuatan video publikasi untuk merancang semua dokumentasi dari kegiatan PMM yang telah dilakukan selama 30 hari. Kegiatan ini dilaksanakan di HS Kedokteran, tepatnya kampus 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Pembuatan video publikasi untuk program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa PMM adalah langkah yang bagus untuk mempromosikan dan berbagi informasi tentang kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka pengabdian kepada panti asuhan Ar-Rahman. Mahasiswa berbagi tugas untuk mengerjakan pembuatan skrip yang berisi narasi yang akan diucapkan atau tertera dalam video, pengumpulan materi visual seperti foto dan video yang relevan dengan proker PMM, serta pemilihan musik dan efek suara yang sesuai untuk video yang dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan.
Selain itu, mahasiswa menentukan dan merancang konsep desain pembuatan video publikasi dari kegiatan PMM secara kreatif melalui aplikasi Capcut. Setelah menggabungkan semua elemen, mahasiswa melakukan pengeditan akhir untuk memastikan video terlihat profesional dan menarik. Tonton video secara keseluruhan untuk memastikan semua detail tepat dan tidak ada kesalahan yang terlewatkan. Pada tanggal 25 Agustus 2023, mahasiswa PMM kelompok 190 dari gelombang 7 melakukan penyusunan laporan akhir kegiatan PMM. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Taman Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Tujuan dari penyusunan laporan ini sebagai salah satu bentuk upaya pertanggungjawaban dan menyampaikan hasil kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa PMM yang bertempat di Panti Asuhan Ar-Rahman, Desa Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Mahasiswa melakukan kegiatan penyusunan laporan akhir terkait evaluasi rangkaian kegiatan serta laporan keuangan yang digunakan dalam program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa PMM. Berdasarkan rekap akhir program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa PMM kelompok 190 gelombang 7, kami dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan PMM yang telah dilaksanakan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Meskipun terdapat beberapa perubahan kegiatan, namun hal tersebut dapat teratasi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.